Para pendukung timnas Indonesia berharap setidaknya Indonesia bisa jaga skor imbang lawan Jepang. Berikut suara dari para pendukung skuad Garuda. The result also how they played, and Japan needs to win against the Indonesian national team now. I think most of top players who plays in abroad will play as starting members the day after tomorrow. So I hope Indonesia play well, but I think it's difficult against Japan in Japan. Against those experienced players. So Japan might win. Pertandingan langsung Indonesia versus Jepang, drama sepak bola Asia yang menegangkan. Jakarta, Gelora Bung Karno malam itu tidak seperti biasanya. Langit Jakarta berawan, udara terasa tegang, dan seluruh bangsa bersatu dalam satu harapan. Indonesia menghadapi Jepang dalam pertandingan bergengsi di ajang Piala Asia. Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi oleh lautan merah putih. Puluhan ribu supporter hadir dengan semangat membara, menyanyikan lagu kebangsaan dengan air mata haru dan dada penuh harapan. Pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu. Jepang, raksasa sepak bola Asia dengan sejarah panjang, 4 kali juara Piala Asia, menghadapi Indonesia, tim penuh semangat muda dan semangat juang tak kenal lelah. Meskipun Jepang diunggulkan secara statistik dan pengalaman, Indonesia malam itu datang dengan percaya diri, hasil dari kerja keras dan perkembangan sepak bola nasional yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Babak pertama, kejutan di menit awal. Peluit babak pertama ditiup wasit dari Uzbekistan. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Jepang langsung menekan dengan gaya permainan cepat dan akurat, seperti mesin yang terlatih. Tapi Indonesia, yang diasuh oleh pelatih Korea yang disiplin dan cerdas, tidak gentar. Mereka bertahan rapat dengan formasi 5-4-1 yang kokoh, dan sekali-sekali melancarkan serangan balik cepat. Baru berjalan menit ke-7, stadion meledak oleh sorakan. Marcelino Ferdinand merebut bola dari pemain belakang Jepang, mengirimkan umpan panjang ke Rafael Struijk yang berlari di sisi kiri. Dengan kecepatan luar biasa, Struijk melewati satu bek, masuk ke kotak penalti, dan dengan kaki kiri menyepak bola keras ke pojok kanan atas gawang. Gol! Indonesia memimpin 1-0 atas Jepang. Komentator pun berteriak, "Ini bukan mimpi, pemirsa. Indonesia unggul lebih dulu atas raksasa Asia." Struijk menjadi pahlawan. Seluruh stadion bergemuruh. Di luar stadion, ribuan orang menyaksikan layar besar di alun-alun kota, sambil memukul drum, meniup trompet, dan meneriakkan, "Garuda! Garuda!" Jepang bangkit, ujian mental. Tertinggal 1-0, Jepang tidak tinggal diam. Mereka mulai bermain lebih agresif, mengalirkan bola dari kaki ke kaki dengan pola permainan yang sangat rapi. Takefusa Kubo, bintang muda Real Sociedad, menjadi otak serangan Jepang. Dia beberapa kali memberikan umpan-umpan berbahaya yang nyaris membobol gawang Hernando Ari, kiper muda Indonesia yang tampil sangat percaya diri malam itu. Menit ke-24, Jepang mendapat peluang emas. Sebuah umpan silang dari sisi kanan disambut sundulan striker Jepang, namun Hernando melompat dan menepis bola keluar lapangan. Penyelamatan kelas dunia. Namun tekanan terus berlanjut. Akhirnya, pada menit ke-38, Jepang berhasil menyamakan kedudukan. Bola muntah hasil sepakan jarak jauh jatuh ke kaki Takuma Asano, yang tak terkawal di dalam kotak penalti, dan tanpa ragu menendang bola ke sisi kiri gawang. Skor 1-1. Kedudukan imbang, dan Jepang mulai mengontrol permainan. Babak pertama ditutup dengan skor seri, namun semangat Indonesia belum padam. Para pemain berkumpul, saling memberi semangat, dan ribuan penonton terus menyanyikan lagu, "Garuda di Dadaku." Babak kedua, laga semakin panas. Babak kedua dimulai dengan tempo yang bahkan lebih cepat. Jepang menguasai penguasaan bola, namun Indonesia tidak mau hanya bertahan. Mereka mulai melancarkan tekanan tinggi, memaksa bek Jepang melakukan kesalahan. Pratama Arhan beberapa kali melakukan lemparan jauh berbahaya yang membuat pertahanan Jepang kewalahan. Menit ke-60, momen menegangkan terjadi. Setelah pelanggaran di dekat kotak penalti, Indonesia mendapat tendangan bebas. Mark Klok mengambilnya. Dia mengarahkan bola melengkung ke pojok kiri atas, namun kiper Jepang terbang menyelamatkan bola dengan ujung jarinya. Nyaris, Jepang membalas dengan serangan balik cepat. Bola panjang ke arah kiri diterima oleh Kubo, yang menusuk ke dalam dan melepaskan tembakan keras ke tiang dekat, namun Hernando kembali melakukan penyelamatan luar biasa. Menit-menit krusial, drama tanpa henti. Pertandingan memasuki menit ke-80 dan tensi semakin tinggi.
Kartu kuning mulai keluar. Takle-takle keras mewarnai lapangan. Penonton di stadion dan seluruh negeri menahan napas. Suara genderang, sorak-sorai, dan teriakan Indonesia, Indonesia menggema tiada henti. Lalu, pada menit ke-85, terjadi momen kontroversial. Umpan silang Jepang mengenai tangan bek Indonesia di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih. Protes keras dari pemain Indonesia, tapi wasit tetap pada keputusannya. Penonton menahan napas. Eksekusi dilakukan oleh pemain Jepang, dia menendang ke kanan, tapi Hernando menangkap bola itu. Penalti gagal. Hernando langsung menjadi pahlawan. Seluruh stadion bersorak, tangis haru terlihat di wajah banyak supporter. Waktu tambahan, Garuda tidak menyerah. Skor tetap 1-1 hingga waktu normal berakhir. Pertandingan berlanjut ke extra time. Kedua tim sudah kelelahan, tapi semangat tidak padam. Pelatih Indonesia memasukkan tenaga baru, Witan Sulaiman dan Dimas Drajat. Pada menit ke-108, Indonesia nyaris mencetak gol. Umpan lambung Witan disambut sundulan Dimas, mengenai mistar gawang. Bola mental namun disapu bek Jepang. Hanya beberapa sentimeter dari keajaiban. Jepang pun membalas dengan serangan-serangan cepat, namun pertahanan Indonesia malam itu bermain bak tembok baja. Rizky Ridho dan Elkan Bagot menutup setiap celah dengan disiplin tinggi. Akhir pertandingan, penalti penentu. Pertandingan berakhir 1-1. Adu penalti menjadi penentu. Seluruh penonton menahan napas. 5 penendang dari masing-masing tim bersiap. Penendang pertama Indonesia, Mark Klok, gol. Penendang Jepang, Takumi Minamino, gol. Witan Sulaiman, gol. Jepang, gagal. Tendangannya membentur mistar. Dimas Drajat, gol. Jepang, gol. Marcelino, gol. Skor 4-2. Penendang terakhir Jepang bersiap, dia menendang. Ditahan Hernando lagi. Indonesia menang adu penalti 4-2. Euforia kemenangan. Seluruh stadion pecah oleh teriakan kemenangan. Pemain Indonesia berlari saling berpelukan, sujud syukur, dan beberapa menangis haru. Di pinggir lapangan, pelatih memeluk para staf dengan mata